Talent standby. Viewers standby. Popcast 103. Action. Pop Lovers, saya Bastian kali ini sudah ada di studio Popcast Pop FM Jakarta. Dan setiap ada gue di sini berarti bakal ada bintang tamu yang kece banget. Bintang tamu kita hari ini masih dari jebolan Indonesian Idol. Kalau penasaran siapakah bintang tamu kita di Popcastnya Pop FM? Sabar, tapi tunggu dulu setelah yang satu ini. Nah Pop Lovers, sebelum kita lanjutin video untuk kali ini, gue mau ingetin nih, jangan sampai lupa like, subscribe, dan juga komen di bawah ini. Terus yang paling penting nyalakan lonceng notifikasinya biar lo gak ketinggalan informasi-informasi kece yang ada di YouTube-nya Pop FM Jakarta. Nah Pop Lovers, hari ini gue Sayu Bastian udah swagger banget nih hari ini karena bintang tamu kita untuk hari ini adalah cewek cantik yang swag banget. Dan kalau misalnya penasaran siapakah dia, cluenya tadi di awal gue udah bilang jebolan Indonesian Idol. Langsung aja kita kenalan, the one and only Ayu and Star. Hai, hola. Hai Pop Lovers yang di studio, mana tepuk tangannya? Walaupun pandemik tapi kita semangat semuanya di sini ya. Ayu, anyway, apa kabarnya? Alhamdulillah kabar baik. Gila ya, gue dari pertama kali lu ikut Idol terus sampai sekarang dandannya tetap konsisten. Gue inget banget loh, lu waktu eliminasi lu pakai audisi apa eliminasi lu pakai jaket pink kan? Hah? Iya. Pink? Jaket pink lu. Hitam. Pink? Hitam. Oh bukan. Jaket. Terus itu bukan Ayu, terus siapa ya? Kayak salah Salah orang ya? Salah orang. Oh salah orang, bener. Aku pakai putih, hitam, jaketnya hitam terus belakangnya kayak tali. Itu waktu audisi? Itu audisi. Yang eliminasi? Babak eliminasi? Babak eliminasi merah. Merah. Oh, merah. Buta warna hostnya saudara. Mohon maaf. Warna merah. Oke, ini lu pakai baju biru ya? Oke, baiklah kita lupakan warna, tapi kali ini kita bakal ngebahas single terbaru dari Ayu. Ya. Nah, Ayu sekarang sudah merilis ini ke single keberapa yuk kalau boleh tahu? Sebenarnya ini single kedua, tapi single pertama untuk karya aku sendiri gitu. Oke, yang berjudul Swagger. Swagger, seperti aura lo hari ini swagger banget ya. Swagger ya. Swagger banget. Boleh nggak diceritain sama Pop Lovers Swagger ini ceritanya tentang apa sih yuk? Jadi Swagger ini sebenarnya lagu yang ceritanya tuh tentang aku sebenarnya. Jadi ini diciptain karena aku pengen banget muncul dengan Ayu and Star yang lebih fresh lagi dan nongol juga Ayu and Star dengan karya yang baru dan isi Swagger pun ini aku pengennya sih kayak semoga masuk juga ya pesan-pesannya ke kalian semua. Pengen kayak motivasi, ngasih inspirasi juga dari cerita-cerita aku di masa lalu kayak gitu. Jadi di lirik-liriknya juga emang ada beberapa part yang nyeritain aku tentang masa lalu juga kayak gitu. Dan di situ juga cerita tentang kayak impian aku, harapan aku kayak gitu. Oke, jadi intinya adalah yang kita lihat Ayu di kamera itu kayak swag, terus kayak nggak pernah ada masalah. Ternyata di single ini lu bakal tahu masalah apa aja yang menimpa seorang Ayu and Star. Tapi lu lagi, kan tadi lu bilang katanya single yang satu ini adalah cerita lu tentang masa lalu. Ini ada cerita masa lalu yang negatif atau positif? Sebenarnya bisa dibilang yang menyakitkan kali ya. Waduh. Apa tuh yuk? Jadi di bagian lirik di tengahnya itu ada rapnya, bagian rapnya itu tuh aku intinya di situ aku cerita tentang kayak aku tuh dari kecil tuh udah beda sendiri gitu kan. Maksudnya udah tomboy terus ngerasa beda aja dari teman-teman yang lain dan mungkin itu yang ngebuat aku dulu pernah jadi korban bully kayak gitu. Oke. Orang-orang yang bully lu sekarang mungkin nganggapnya itu teman gue lo dulu lo gitu kan. Oh, aku nggak tahu. belum ketemu lagi. Belum ketemu ya. Belum ketemu Oke, lagi. kalau misalnya nih mereka nonton podcastnya Pop FM Jakarta, lo mau ngomong apa sama orang-orang itu? Makasih buat teman-teman semua yang udah pernah yang udah pernah jadi bagian dari masa lalu aku. Karena tanpa adanya kalian aku nggak akan bisa ada di titik ini sih. Setuju banget. Dan kebukti kan, kalau nggak ada mereka lu nggak bakal nyiptain atau nggak bisa ada single bener, Swagger gak kan? akan ada lagu Swagger kan? Betul. Tapi kalau boleh tahu nih Swagger ini ciptaan dari siapa yuk? Ciptaan sendiri, musik semua bikin semuanya produksi sendiri. Wah gokil sih lo. Tanpa label, tapi untuk titip edarnya di Hits Record. Wow. Jadi semuanya emang jalan sendiri, handle sendiri, alhamdulillah. Gokil lo ya. Gokil parah. Swag. Gue speechless loh. Kita mengeningkan cipta dulu yuk. Mengeningkan cipta dulu gimana? Yuk gini. Lagu Swagger ini kan lu ciptain sendiri. Yes. Lu ciptain di masa pandemik ini atau emang sebenarnya materi ini udah lu ciptain dari kapan hari dan baru diluncurin pas baru-baru ini?
Enggak, ini ciptain di masa pandemik. Jadi nyiptain lagunya tuh bener-bener yang kayak aku kan baru dapat lampu hijau lah dari kantor kan, dari Om Pix, kayak aku nanya, Kak boleh nggak sih ngeluarin single nih, maksudnya aku produksi sendiri aja, nggak usah pakai label, nggak apa-apa, karena maksudnya kalau nunggu kapan lagi aku mau ngeluarin single kan. Akhirnya pas udah dikasih lampu hijau, ya udah bikin aja nggak apa-apa. Akhirnya aku langsung besoknya aku langsung bikin materinya, langsung bikin liriknya, terus besoknya lagi aku nyari musiknya, udah dapat musiknya, demo kotornya, aku langsung nyari orang, ngetek di mana ya, ini aransemen gimana ya, gini. Akhirnya dapet lah, kayak bener-bener tuh kayak Tuhan tuh ngasih jalan pas lagi produksi lagu Swagger ini, bener-bener yang nggak dikasih susah gitu. Jadi bener-bener yang lancar aja gitu ya. Lancar aja, langsung ketemu orang yang mau produksiin lagunya, maksudnya yang dikemas secara profesional lah ya. Terus habis itu langsung aku dapat juga buat produksi musik videonya. Jadi itu selama 1 bulan full itu udah jadi dari 0 sampai jadi MV Swaggernya itu. Lumayan cepet ya 1 bulan ya. 1 bulan itu cepet banget sih. Dan lu harus say thank you sama tim lu loh, keren banget. Bener banget, kan? Thank you so much. Mau ngucapin thank you buat siapa? Ceritanya lu dapat award ya. Thank you banget. Thank you banget mama, bapak. Sedih banget gitu. Wah, thank you buat teman-teman yang udah terlibat dalam produksi lagu Swagger, buat Kakak Arshidra, Kakak Gans yang udah buat yang udah ngebantuin aransemen musiknya juga sama mixing mastering. Terus ada juga dari Seven Studio, aku tag vokal di sana juga, buat Mas Indra juga yang vokal director, dan buat yang buat Kak Krimi Pandak sudah ngebantuin buat pembuatan music videonya, thank you so much. Dan Hits Record juga yang udah bantuin titip edarnya juga. Oke. Nah, sekarang kita akan sedikit mengupas tentang Swagger ini sendiri nih, Yu. Yes. Nah, kenapa seorang Ayu Enstar yang dikenal sebagai penyanyi yang energik, yang metal banget, terus tiba-tiba lu kayak tercetus ide, apa gue menceritakan masa lalu gue yang kayak dibully dan sebagainya? Karena orang mention lu kan Ayu yang kayak nggak pernah punya masalah, lu yang happy ya kan. Ternyata lu ada pesan tersendiri di single Swagger ini. Nah, kenapa alasannya lu memilih tema seperti ini? Kenapa lu nggak memilih tema yang misalnya kayak teman-teman lu yang lain ditinggalin, terus galau-galau, atau yang lainnya persahabatan? Alasannya gimana, Ayu? Alasannya yang pertama karena ini maksudnya termasuk single pertama aku dengan karyaku sendiri gitu. Aku bikin sendiri dan jangka waktu dari yang single pertama itu kan lama banget kan. 2018 ya waktu itu ya. Yes, benar, itu lama banget. Dan aku pengen mau nunjukin karya yang lebih fresh aja, dan ya udah ini original punyaku kayak gitu. Dan terus kenapa lagunya ini kayak isinya tuh ada yang tentang aku semua? Ya karena aku pengen show up lagi, pengen introduce Ayu Enstar yang sebenarnya gitu tuh. Dan Ayu Enstar yang sebenarnya tuh di lirik lagu itu pun nyeritain tentang kayak Ayu Enstar tuh dari dulu nggak pernah nyerah gitu. Anaknya tuh nggak pernah nyerah, yang kayak terus even dia udah jatuh, udah masuk ke lubang yang dalam banget, dia tuh terus yang bangkit lagi. Maksudnya nggak terpuruk atau kayak gimana, nggak sama sekali. Walaupun banyak banget ujian, cobaan, tetap dilawan, tetap bangkit. Terus di situ juga liriknya kayak ngasih tahu kalau sampai saat ini Ayu Enstar bisa kok. Ayu Enstar bisa berdiri, maksudnya bisa fight sendiri gitu. Di situ kan ada yes I do it by myself. Jadi aku ngelakuin semuanya sendiri. Maksudnya di sini bukan aku menyombong atau gimana, cuman aku pengen di lagu ini bisa nginspirasi dan memotivasi orang-orang di luar sana yang punya mimpi, yang punya potensi. Maksudnya lu nggak perlu nunggu orang lain untuk bisa jadi sesuatu atau bergantung sama orang lain untuk jadi sesuatu. Lu bisa fokus sama diri lu sendiri, konsisten, pasti lu bakal bisa jadi sesuatu. Nanti kalau misalkan lu bisa yakin, niat, doa, minta restu sama orang tua, pokoknya pasti semuanya tuh bakal dikasih jalan gitu. Karena gua aja bisa, kenapa lu enggak, kayak gitu loh. Dan di lirik itu lagi ada lagi di bagian rapnya yang gue bilang tadi, ada sedikit cerita tentang gue pernah dibully. Jadi emang dari kecil gue di situ ngerasa udah kayak beda sendiri, udah kayak ngerasa beda sendiri dari teman-teman yang lain. Dan itu juga gue nggak tahu kenapa. Maksudnya gue biasanya kan di setiap kelas tuh ada aja pasti anak 1 atau 2 orang yang nggak ditemenin. Ya, bener jadi gak bahan sih? bulian. Pernah nggak sih kakak pernah ada nggak sih maksudnya 1 atau 2 orang? Gue yang ngebully, mohon maaf. Sombong banget ya. Sombong banget lo. Pokoknya ada saat nah itu aku itu orangnya di saat itu kayak gitu loh, yang aku tuh yang dibully kayak gitu, yang nggak ditemenin kayak gitu kan. Dan itu tuh benar-benar dari TK sampai SMP. Dan lu jadi korban bullying dari TK sampai SMP itu?
course. Oh my god. But ya tapi nggak apa-apa, maksudnya nggak apa-apa, maksudnya kalau misalkan aku punya pengalaman itu tuh aku bersyukur gitu. Oke. Dan dibulinya tuh kayak yang misalkan nggak ditemenin, terus kayak misalkan kerja kelompok nggak ada yang mau sekelompok sama aku. Oh my god. Tapi alhamdulillah karena mungkin Tuhan tahu keadaannya kayak gitu, Tuhan ngasih aku apa ya namanya, potensi di bidang akademik juga alhamdulillah bisa bagus kayak gitu. Jadi sampai kalau misalkan dapat kerja kelompok tuh aku selalu bilang sama guru, aku sendiri aja Bu, aku bisa ngerjainnya sendiri, memang aku kerjain sendiri kayak gitu. Jadi terus pernah juga kayak diumpetin lah barang-barang aku. Jahat ya. Pokoknya terus kalau aku duduk disempit-sempitin atau aku ditinggalin kayak gitu-gitu, pokoknya nggak ada yang mau ngajak main, kalau istirahat sendiri. Jadi istilahnya adalah yang kita lihat di TV-TV sinetron-sinetron itu terjadi sama lo ya. Terjadi. Oh my god. Baiklah pemirsa, buat Anda yang ingin menyumbangkan sebagian dana untuk bintang tamu kita. Ku menangis. Oh, anaknya dosen ajab ya. Ajab ya Pak. Ajab banget. Oke, yuk, tapi gue penasaran banget sama tadi di awal lu mention katanya di single yang satu ini lu kan seorang Ayu itu identik dengan rap. Yo. Kayaknya nggak juga sih Kak. Enggak juga ya. Lu sering nge-rap deh kayaknya waktu di Idol. Oh, jadi itu gini Kak, maksudnya kebanyakan tuh orang pada salah paham kalau aku tuh rapper. Sebenarnya ya aku tuh bukan rapper, cuman aku tuh penyanyi yang bisa nge-rap. Aku tuh ngulik gitu, tapi cuman kalau disuruh nge-rap nggak bisa aku sama sekali. Tapi di single ini ada rapnya. Nah itu, dan uniknya di single ini sebenarnya aku tuh nggak mau ngasih rap. Karena aku tahu aku nggak bisa nge-rap. Jadi kayak pas pembuatan single ini kayak, aduh, kayaknya ada yang kurang apa gitu. Ini kayaknya kurang rap nih. Karena gue waktu nonton, gue kan Idol lovers banget ya. Oh, Idol lovers. Gue pernah daftar gitu kan, cuman katanya suara lu terlalu bagus, jangan deh gitu. Lu waktu itu kalau nggak salah bareng sama siapa gue lupa. Karena gue inget sama lu, gue fans berat lu waktu itu. SMS lo gue lo. Wow, makasih lo. Balikin dong sekarang. Gantian pulsanya. Kalau lu udah sukses. Rekening ya, Pak? Iya bener. Terus nyanyi bang kan, bang na. Lu nge-rapnya kan, bagian rapnya lu? oh bagian rapnya Joan. Bukannya lu ya? Kayak Joan. Ya salah lagi deh gue. Salah lagi dia. Ya Allah Tuhan, salah mulu MC-nya, hostnya ya. Tapi justru di si juri-juri judgesnya itu pun demen banget sama lu kan. Lu ngeluarin selain sebagai rocker, lu juga bisa punya potensi lain kan. Dan gimana perasaan lu waktu itu dipuji seorang kayak Bunga Citra Lestari dan sebagainya? Seneng banget sih, ya seneng banget. Siapa yang gak seneng kalau dipuji ya enggak? Apalagi sama orang-orang yang udah berpengalaman di dunia entertain, di dunia musik. Ya maksudnya semua yang diomongin sama mereka, advice dari mereka itu benar-benar berguna buat aku gitu, untuk menjalani hidup setelah Idol kayak gitu. Bener. Tapi pas kita flashback ke Idol ya, nggak apa-apa ya. Nah, pernah nggak punya pengalaman di Idol yang lu ngerasa di titik terendah, lu ngerasa insecure, lu ngerasa nggak ada ide untuk ngotak-ngatik lagu, dan lu ngerasa aduh kayaknya gue bakal pulang deh hari ini. Pernah nggak sih kayak gitu Yuk? Enggak. Itu tetap optimis gitu ya? Bukan optimis sih, lebih tepatnya aku kalau ngejalanin sesuatu hal apapun itu, di apapun hal itu, gue kayak selalu yang kayak jalanin semuanya secara maksimal. Ketika lo udah ngejalanin maksimal, itu nggak akan ada penyesalan nantinya. Kalau misalkan pun lo udah ngejalanin maksimal tapi hasilnya nothing, ya udah berarti Tuhan ngasih tahu lu bahwa lu harus belajar lagi. Tapi kalau misalkan ketika lu udah maksimal ternyata dapat hasil, berarti itu bonus dari Tuhan. Aku selalu selalu nerapin kayak gitu. Jadi ketika pas di Idol bener-bener gue nggak ada yang ngerasa kayak yang insecure atau takut mau pulang sama sekali. Enggak, gue udah ada di titik udah masuk dari yang 300 besar aja udah syukur, alhamdulillah, sujud syukur aku. Ditambah masuk lagi sampai top 4 pun itu udah di luar ekspektasi sama sekali. Aku nggak ngebayang bisa sampai top 4. Oke. Nah, pas di Idol itu sendiri advice dari juri mana yang sampai detik ini paling berkesan di otak lo? Entah itu yang negatif atau yang positif? Satu hal dari Bunda Maya. Maksudnya kata Bunda, aku tuh punya jiwa produce bisa jadi produser musik, dan aku bakal belajar untuk jadi ke arah situ juga selain penyanyi. Dan sekarang lagi dalam proses ya, buktinya nih semuanya lu kan. That's why itu makanya aku pengen semuanya kayak karyaku tuh aku harus terjun langsung dan harus tahu juga kayak gitu. Lu kan berarti secara nggak langsung udah kenal sama Bunda Maya, sama judges itu, BCL dan sebagainya. Lu pernah nggak sih kayak sharing-sharing sama mereka? Bun, gue mau bikin ini loh, kira-kira ada advice nggak sih Bun? Atau setelah Idol lu lost contact sama mereka?
Paling kayak ketemu lagi waktu ada event atau ada acara kayak gitu-gitu sih, ngobrol-ngobrol di backstage aja sih, sharing-sharing kayak entah tentang yang udah dilewatin atau kayak gimana gitu-gitu aja sih. Jadi emang ketemunya bukan ketemu yang aku main ke sana atau gimana, cuman paling kayak ketemu di backstage kayak setelah Idol kemarin ada idolnya yang zaman Leodra itu kan aku main ke sana, terus lagi pas break kayak ngobrol-ngobrol gitu-gitu aja sih. Nah sekarang kita akan balik lagi ke single lu. Yes. Tadi udah diceritain prosesnya seperti apa, kemudian lu yang nyiptain sendiri, terus yang kasarannya lu yang ngolah itu semuanya, dan lu lagi mencoba untuk di tahap menjadi seorang yang tough di dunia musik Indonesia. Nah sekarang gue mau nanya tentang video musiknya, udah jadikah? Udah. Dan syutingnya ceritain dong sama Pop Lovers, gimana perasaan lu? Gila ya, seorang penyanyi kan pasti ini yang ditunggu-tunggu nih. Musik videonya ya, MV-nya sebenarnya MV-nya nih lucu sih ceritanya. Jadi tuh pas ini aku janjian sama yang nge-produce ini kan namanya Creamy Panda. Jadi aku janjian sama Kak Panda itu, jadi cuman kayak chat, Kak aku mau bikin musik video buat single aku nih, bisanya kapan? Aku pengennya cuman belakangnya tuh temanya putih terus main lampu-lampu, udah aku pengen sederhana aja, yang penting masuk ke lagu aku. Oke deh, udah cari tanggal, bisa deh minggu depan kita tag. Oke Kak, tag. Oke, terus pas udah mau hari H, aku mikir aku gak punya konsep. Lalu Aku gak punya konsep sama sekali. Terus aku chat Kak Panda, tapi aku gak tahu ini, aku gak punya konsep apa-apa, aku gak punya storyboard, aku gak tahu mau diapain. Yang aku tahu cuman pengennya background putih pakai lampu-lampu udah gitu. Udah deh gak apa-apa, kita on the spot. Oke, langsung ketemu di tempat, udah tag aja. iya, senatural itu. Senatural itu, tag aja. Terus kayak yang dance pun, yang itu kan ada dance sedikit, itu latihan di tempat juga. Hari H itu. Jadi kalau nggak salah tagnya tuh sekitar jam 12 siang, selesai jam 6-an. 6 jam. 6 jam. Gila ya, lu bisa nge-rap, nyanyi, nari. Gokil. Apa yang nggak lu bisa? Masak bisa lo? Ah itu. Terus ketahuan kan? Kalau orang-orang kayak gini ketahuan kan? Ketahuan banget ya nggak bisa masak. Langsung gue todong nih kan. Masak air doang lu bisa ya kan, sama mie instan. Kalau misalkan suruh perkabelan nggak apa-apa dah. Kalau kabel-kabel ngerti gue, tapi kalau suruh masak angkat tangan. Oke. Angkat tangan aku. Lu berarti nggak cocok di MasterChef ya? Enggak. Aduh, masak air aja tau nggak sampai asat nggak kering. My God. Oh, setiap orang ada kelemahan dan kekurangan. Bener dong. Ya kan? Gokil sih, tapi gimana? Setelah lu bikin MV-nya itu kelar, terus lu tonton sendiri, dan lu ngerasa puas nggak dari skala 1 sampai 10, nilainya berapa menurut lu? 8. Kenapa 8? Karena itu kan aku bener-bener yang buru-buru gitu loh, pengen cepat-cepat ngeluarin, jadi emang nggak ada persiapan, tapi ya hasilnya ya bagus. Cuman aku belum nggak bener-bener nggak yang di prepare detail-detailnya gitu kan. Enggak. Nah aku pengennya kalau misalkan itu pun pengen yang ada lagi pun pengennya di prepare biar nggak kayak kemarin ngerasa kerusuk gitu. Tapi gokil sih, lu tadi ngomong kalau misalnya belum ada konsep secara detailnya, lu cuman ada bayangan background putih sama lampu-lampu aja. Iya. Terus di hari H lu baru kayak bener-bener se-improve-nya lu, Iya. dan dance-nya pun lu belajar di hari H itu, dan lu nilai 8. Itu gokil sih. Dan gue nanti abis ini bakal nonton videonya. Belum nonton berarti, harus nonton. Ini sengaja, gue kalau misalnya interview tuh bener-bener gak mau nonton dulu biar gue tahu dari si bintang tamunya dulu. Oke. Gitu. Oke, habis ini gue pengen nonton. Nah kalau misalnya Pop Lovers pengen nonton, gimana caranya? Buat Pop Lovers kalau mau nonton langsung aja dicek di channel YouTube-nya UN Star, langsung searching aja UN Star Swagger. Nanti jangan lupa di like, comment, subscribe, share. Oke, jangan sampai lupa Pop Lovers. Kalau misalnya dia lagi sok kenal banget gue dia. Pop Lovers dan juga fans namanya apa? United. Oke, United dan juga Pop Lovers pengen dengerin single lu? Sudah ada Bisa banget, udah bisa didengar di semua digital music platform, ada di Joox, Spotify, di Deezer, YouTube Music, Apple Music, pokoknya semua digital platform, ada RBT juga jangan lupa dipakai, pokoknya bisa di semuanya ada. Oke, jangan sampai lupa ya Pop Lovers, dan jangan sampai lupa juga request di Pop FM Jakarta biar singlenya Ayu bisa jadi nomor 1 di Pop 25. Yuk sekarang kita masuk ke segmen Centang Biru. Aduh, Deg-degan lo. nggak enak perasaan gue. Ini masih aman. Kalau biasanya tuh perasaan. bintang tamu kalau nggak aman tuh di segmen ketiga. Ntar dulu. Minum dulu ya Pak. Seret guys. Oke. Penyanyi ya kan, mantranya harus air putih coy. Gimana, manis kan? Manis. Ada manis-manisnya gimana? Ada manis-manisnya gitu. Yuk, jadi di segmen Centang Biru ini cerita tentang bintang tamu, tim kreatif kok produksi.
tim kreatif kita udah mengumpulkan beberapa artikel tentang Ayu. Oke, dan lu harus menjawab artikel-artikel ini. Mungkin Pop Lovers juga udah kepo nih. Untuk centang biru yang pertama, Ayu and Star bikin gaduh di mall. Ayu and Star ditegur satpam. Tawa lu, kenapa lu tawa? Kenapa ini? Kejadian apa di sini? Oh, jadi itu showcase single pertama aku yang terbaik untukmu itu. Jadi emang konsepnya itu kayak bikin prank satu mall gitu, bikin gaduh gitu. Terus dan itu tuh yang ini boleh dibeberin gak sih? Boleh, di sini mah bebas, harus Boleh jujur malah dibeberin gak di justru. dapurnya nih, dapur gaduh itu. Soalnya itu ya, itu udah konsep dari kita, pengennya yang bikin kayak prank-prank ala-ala yang di mall rame kayak gitu. Oke. Biar keep attention-nya sama aku. Padahal itu abis itu langsung nyanyiin lagu terbaik untukmu kayak gitu. Tapi yang ditegur sama satpam bener? Itu satpamnya bagian dari part of itu kok, part of prank juga. Oke, wow, tapi unik sih. Itu mall mana kalau boleh tahu? Gancit. Oh, deket di sini dong. Gancit, Oh, iya, di oke. Gandaria City. Hai anak Gaul Gancit. Apakah lu nonton waktu itu? Oke, kita langsung ke artikel yang kedua. Ayu and Star. Single Swagger bikin Ayu and Star makin swag. Gimana tuh? Emang bener. Bener. Jadi apakah di single ini lu benar-benar pengen mengeluarkan identitas lu sebagai penyanyi yang swag banget Ya. atau gimana? Jadi emang maksudnya aku lebih pengen, kan orang-orang kalau udah ngelihat aku tuh yang kayak swag. Dan dari yang awal pas Idol pun Kang Arman aja baru aku masuk langsung bentar swag. Kayak Ya, gitu. Jadi kayak ya. aku pengen memperkuat karakter itu, pengen nempelin si swag sama Ayu and Star tuh udah jadi satu yang nggak bisa dilepasin gitu. Nanti kalau dilepasin takut rindu gitu. Jangan terlalu nyaman. Karena nyaman itu jebakan. Jebakan ya. Batman, jangan. Yuk, tapi kalau ngomongin masalah single, ini kan single pertama lu yang Ya. bener lu bikin sendiri. Yes. Otomatis gue yakin banget lu pasti pengen bikin single berikutnya. Ya. Ya kan? Nah, pertanyaannya adalah apakah nanti di single-single berikutnya lu bakal tetap mempertahankan swag-swag ini atau mungkin akan beralih genre? Kalau mempertahankan swagnya udah pasti. Kalau misalkan untuk genre, aku pengennya sih mau nyoba genre-genre yang lainnya juga sih. Yang pasti tetap dengan tampilan aku yang swag kayak Oke, gitu. karena swag ini bagian part of Ayu. Iya, kan udah bilang jangan dipisah, nanti rindu. Betul. Ahai. Nah, ini yang terakhir nih. Centang biru cerita tentang bintang tamu Ayu and Star. Cerita unik di balik nama panggung Ayu and Star. Kan lu kan muncul di Idol namanya Ayu doang. Iya. Terus kenapa ada and Star-nya? Boleh di-share nggak sama Pop Lovers? Sebenarnya Ayu and Star tuh udah dipakai tuh udah lama. Nama Ayu and Star dipakai udah lama dan tadinya juga di Idol pengen namanya Ayu and Star, cuman takut orang ngetiknya kepanjangan, nanti salah-salah malah nggak Bingung. masuk, bingung. Iya, benar. Makanya namanya Ayu doang gitu kan. Dan Ayu and Star ini sebenarnya udah ada aku dapetin nama Ayu and Star ini kelas 2 SMP. Jadi ini Lu nama berarti ini udah lama korban banget. bullying juga. Terus lu karena ya udahlah daripada gue ngumpul sama teman-teman kan menghayal-hayal babu gitu kan. Kira-kira kalau gue jadi penyanyi gue namanya siapa gitu atau gimana? Tapi emang bener, Iya. maksudnya jadi pas nama Ayu and Star ini ada tuh, ini gara-gara kayak itu tuh biasa aku kan suka nyoret-nyoret kertas kan, maksudnya suka gambar-gambar dan sebagainya, tiba-tiba kayak kepikiran kayak nanti kalau aku terkenal udah gitu, udah mimpi duluan, udah ngayal duluan gitu, udah imajinasi duluan. Nanti kalau aku terkenal atau aku nanti jadi artis, namanya apa ya? Masa namanya Ayu aja gitu kan? Maksudnya kan beberapa kan kayak ada Ayu Ting Ting, padahal kan nama aslinya bukan Ayu Ting Ting kayak gitu. Siapa tahu Ayu Azhari ya kan. Tua banget. Montir-montir cantik. Jadi Oke. kayaknya harus cari nama yang keren gitu kan. Kalau tiba-tiba cuman Ayu Kurang gitu kan. gong gitu ya. Kurang gong gitu kan. Terus kayak mikir kan Ayu apa ya? Ayu Star. Aku pengen jadi bintang, maksudnya gitu. Ayu Star. Tapi kalau Ayu Star doang nggak enak, kayak ganjil gitu kan. Apa Ayu and Star. Tadinya N-nya tuh AND, Ayu and Star, dan Literally EN dan ya, dan AND ya. Ayu dan Star, Ayu dan bintang. Terus aku plesetin lah AND jadi EN, jadi Ayu and Star. Terus aku lihat keren juga. Terus habis itu sebenarnya artinya dulu tuh artinya Ayu dan bintang tuh Ayu yang akan menjadi bintang. Oke. Nama itu artinya itu. Nah, setelah aku keluar single dari terbaik untukmu dan ganti nama juga, itu artinya udah aku ganti. Artinya itu Ayu dan bintang. Bintangnya itu orang-orang yang udah support aku sampai saat ini. Orang-orang
yang ada di sekitar aku, terus juga A United. Jadi sebenarnya bintangnya itu bukan aku. Jadi bintangnya itu mereka semua yang support aku, yang nyinarin aku sampai ada di titik ini kayak gitu. Luar biasa guys. Tapi bener sih, gue percaya banget sama kata-kata orang zaman dulu adalah orang-orang yang teraniaya. Kalau berdoa itu akan dikabulkan. Itu kan dianiaya mulu ya, Yu ya, dari TK kan. Lu berdoa gitu kan sama Tuhan sampai nangis terus. Awas lu ya kalau beda. Ya kan? Jadian. Tapi alhamdulillah sih, maksudnya aku kalau misalkan kayak kena bully atau dapat cobaan atau yang gimana tuh nggak yang ya Tuhan aku harus gini-gini atau berharap untuk balas dendam, atau nggak sama sekali. Aku yang kayak ya udah. Oke, tapi kan namanya pembulian ya, orang nggak ada yang mau dibully. Nah, Bener gimana? banget. Lu sebagai korban bully nih ya, karena ini Hari Bully Nasional, lu ngarang aja ya. Ngarang, siapa tahu nih diputarnya Hari Bully juga ya. Ngarang aja ya kan. Nah, lu pernah nggak sih kayak yang di titik yang kok gue kayak gini ya, gue harus melakukan do something, terus akhirnya lu menyalurkan dengan bakat nyanyi lu. Nah, pertanyaannya adalah nyanyinya ini apakah karena lu korban bully terus lu nggak ada temen, lu akhirnya sing-song sendirian, ih suara gue bagus juga ya, atau gimana yuk? Enggak. Lu emang bisa sama nyanyi sekali. atau? Maksudnya kalau di sisi part bully-nya sendiri tuh nggak yang jadi, malah kalau gimana ya? Jadi part bully-nya ini nih lebih ngebuat aku tuh lebih kayak malah semangat untuk gapai prestasi. Oke. Jadi cara untuk nunjukin atau aku mencari teman itu ketika aku bisa berprestasi, pasti orang-orang tuh pada ngedeket juga. Nah, caraku kayak gitu dari dulu di akademis maupun non akademis kayak gitu sih. Jadi lu kayak yang tadi that's why dibilang katanya walaupun gue dibully tapi alhamdulillahnya akademis lu bagus dan non akademis lu juga bagus. Oke, kalau mulai nyanyinya sendiri lu ngerasa suara gue bagus nih, terus akhirnya daftar Sebenarnya idol. kalau mulai nyanyinya sendiri sih karena aku tuh udah terjun di dunia musik tuh sebelum TK. Jadi kalau sekitar umur 4 tahunan. Terus sebenarnya tuh yang dilesin keyboard itu kakakku. Jadi pas lagi di tempat dilesin keyboard, terus kata papa aku tuh nangis guling-guling gara-gara iri kakak. Masa kakakku doang yang dilesin, aku enggak. Akhirnya di situ aku dilesin, ternyata Di keluarga juga lu disisihkan ya Bu ya. Ya Allah kasihan banget. Akhirnya lu membuktikan lo ya. Bener kakak lu jadi idol loh. Ya kan? Aduh ya Allah. Nah terus aku merasa kotor. Astaga. Astagfirullahaladzim. Nah terus udahnya ternyata dari situ memang yang bisa main piano jadinya aku, bukan kakakku. Kakakku berhenti, aku tetap lanjut les. Akhirnya kelas 3 karena aku anaknya suka hal yang baru, suka maksudnya yang apa yang nggak bisa tuh aku mau bisa gitu. Apalagi kalau yang dilihat menarik langsung aku pengen bisa kayak gitu, aku pengen kayak gitu. Jadi pas kelas 3 SD aku minta les lagi dan di satu tempat yang sama di situ ada kayak les vokal, les apa, dan itu aku ikutin semuanya. Aku ikut les vokal, les elektron, les piano klasik, piano pop, fashion show. Jadi benar-benar yang kayak Oh sebentar apa? fashion show. Oh setomboy Anda ikut fashion show ya? Fashion show by the way yang pakai rok itu Iya. yang imut-imut Ala-ala kecil SPG itu. gitu ya. Yang gitu Bener. Dulu aku ikut fashion show itu cuman kayak bertahan sampai 3 tahun aja sih, sampai kelas 6 SD. Jadi les itu semuanya dari kelas 3 SD sampai kelas 6 SD tuh cuman bertahan 3 tahun doang semua les itu. Akhirnya pas kelas 6 SD berhenti semuanya. Dan kelas 1 SMP baru aku ngeband. Tapi aku pernah ngeband juga kelas 3 SD tuh udah ngeband juga. Wah gokil. Bisa bayangin gak sih kelas 3 SD tuh Ada yang mau anak-anak kecil teman semua. sama lu band? Apa lu gue ikut dong gitu atau Aku gimana? disuruh guru suruh ikut, jadi aku kan ikut aja. Oke bener. Gitu. Kan korban bully ya katanya ya kan, nggak ada yang mau nemenin. Gue curiga jangan-jangan band lu sama guru-guru lu ya kan. Tembang kenangan. Aduh, tapi emang aku tuh kalau temen tuh banyak temennya tuh kayak kakak kelas sih. Maksudnya Dan gue prediksi sih kayaknya lu tipe orang yang lebih nyaman sama temenan cowok. tahu aja ya. Iya, karena biasanya kan korban bullying cewek-cewek yang apa lu nggak mau ikut geng gue, harus iPhone dulu ya apa kan? Gue nongkrongnya di PI gitu kan. Iya kan, tapi akhirnya lu lebih nyaman sama cowok dan akhirnya Dan iya terbentuk bener banget swag sih. seperti ini. Bener banget kalau untuk pertemanan dulu, kalau di sekolah tuh bener-bener yang aku nggak punya teman. Punya teman pun paling kakak kelas, dan itu pun yang suka musik. Dan Ya. kalau di luar itu, kalau punya temen itu dari dulu kayak lebih tua dari aku gitu. Misalkan aku masih SD aja, aku tuh temenan yang sama yang umur 20, dan sampai SMP aja aku temenan sama yang umur yang 30 kayak gitu. Maksudnya aku lebih suka bergaul sama orang dewasa daripada maksudnya teman sebaya aku sendiri kayak gitu. Oke. Kalau untuk percintaan,
lebih suka yang lebih tua atau sepadan atau berondong? Berondong, ada Mampus pilihan lah. berondong. Di sini, jadi di sini tuh semuanya bakal ke kulik semuanya, mulai Pasti dari suka berondong ya. gue. Yuk, tantangan sih. Kalau aku lebih suka sama yang tua sih sebenarnya. Karena gimana ya? Aku bingung ngejelasin. Aku nggak suka dikorek-korek. Ini so cantik bener ya. Gue baru lihat lu so cantik loh yuk. Lu kan biasanya metal banget kan. Lu so cantik banget kayak Gue so cantik salting banget gitu. ya. Salting gue jadi gue suka yang lebih tua sih sebenarnya. Gue suka sama orang yang lebih dewasa sih. Oke, dibalik sisi lu yang kayak mandiri dan juga tough kayak gini, tapi namanya perempuan harus butuh orang yang ngomong lu ya, ya kan? Ayu anak yang suka diomong. Jangan nama Facebook lu itu Ayu yang pengen dimanja ya kan? Ayu Cimanja. Iya, seriusan lu? Oh enggak ya? ada. Kirain beneran. Enggak lah. Iya, tapi kalau masalah percintaan sendiri, lu sekarang masih ada pacar kah atau belum? Belum. So far lu berapa kali pacaran? Berapa kali ya? Kayaknya cuma cinta-cinta monyet aja sih yang kayak SMP gitu loh. Oh gitu. Sudah itu gak pacaran. Berarti lu gak pernah ngerasain pacaran serius? Nggak. Ini jomblo nih depan nih banyak nih. Coba pilih. Gak apa-apa nanti guys, WhatsApp ada di sini ya. Yang merasa jomblo nanti langsung link. Oke deh. Nah karena kenapa gue bilang masalah percintaan, games kita di Aduh, perasaan gue gak enak. Iya, of course, games kita di acara kali ini berhubungan dengan percintaan. Nol banget gak sih aku kalau games percintaan kayak Gak nol apa-apa, aja gitu. justru ini yang menarik. Lo harus lain daripada yang lain yuk. Walaupun lu cinta-cinta monyetan, kita akan ngulik cinta monyetnya versi Ayu and Star. Oke, dan kita masuk ke segmen. Apa ya, gue lupa deh segmen gamesnya. Kebanyakan acara gue di sini. Hey, kreatif, apa nama games kita? Gratis. Games bareng artis gitu. Oke. Maklum yuk, Semi FM banyak acara Iya, ya kan. Sibuk ya, Iya, padahal bener. padet. Bukan lagi ngeles aja nih hostnya. Oke, jadi di games ini yuk kita akan bermain tentang alumni hati. Punya mantan kan? Atau lo sekarang lagi relationship? Alumni hati. Iya. Kayak, alumni hati kayak mana tuh? Ya bahas masalah cintaan lu sama mantan lu gitu. Aduh, ya udah. Harus, dan di sini harus jujur. Ini kalau lu nggak jujur nih, Benci banget gue. dia Gue kayak ini sendiri aja gitu. gue jadi speechless nih, lu gila nih jangan-jangan. Oke, siap ya Yu ya? Soalnya baru ini loh, maksudnya Iya. baru ini gue yang ini nih apa interview tapi masalah cinta gitu. Bukan lu banget kayaknya ya. Iya. Nah, ini yang beda masalahnya. Makanya ya itu nih kan? baru pertama kali first time gitu. Nah, kalau lu bohong, ini patung-patung depan nih bakal gerak sendiri. Buset dah. Mampus horor nggak tuh? juga. Oke, baiklah. Jujur di sini, oke? Karena teman-teman lu yang lain di Idol dulu pun semuanya jujur dan belak-belakan di acara ini. Oke. Gratis games bareng artis. Jadi yuk, di sini ada 35 pertanyaan. Mampus, tapi enggak. Dari 35 pertanyaan, gue cuman mau ngasih kesempatan lu pilih 5 nomor. Oke, enggak 35, tenang aja. Gue takut lu semaput di sini, coy. Serius gue deg-degan aja. Serius, mau minum dulu? Ya, Minum dulu. ya. Oke. Nah, Sumpah gue deg-degan ini aja. persembahan dari Pop FM Jakarta, guys. Aman? Oke. Aman ya? Nanti kalau misalnya lu nggak tahan, bisa lambai ke kamera. Oke. Oke ya. Yuk, 1 sampai 35. Nomor pertama yang lu pilih. Boleh acak, boleh urut, 4. terserah. Nomor 4. Kenapa pilih nomor 4? Aku ulang tahun April. Oke, baik. Anaknya suka menghubung-hubungkan ya, guys. Apakah jawabannya juga akan dihubungkan? Yuk. Penyesalan paling mendalam tentang percintaan lu. Lu pernah nyesel ngapain? Bohongin, nyelingkuhin, atau masih sayang tapi diputusin atau gimana? Harus jujur. Penyesalan terdalam tentang percintaannya Ayu. Kayaknya kok gak ada yang gue sesalin deh. Gila anaknya positif banget lah ya. Nggak, serius. Gue kalau misalkan kayak masalah-masalah gitu gak ada yang gue sesalin karena ketika udah mengambil keputusan ya udah itu keputusan yang udah lu buat, udah pertimbangin, ya nggak usah lu sesalin tapi lu jalanin aja. Setiap pilihan yang udah lu pilih itu masing-masing udah punya resikonya dan lu harus tanggung terima akibatnya. Oh gokil. Kayak gitu. Ih keren nggak? Ayu teguh nggak sih? Anaknya bijak. Ayu teguh nggak sih? Salam Cooper ya kan. Salam Cooper. Gila, kalau kayak gini yakin sih lu dulu dibully terus lu belajar terus. Gini hasilnya Tapi ya kan. iya sih. Diplomatis anaknya ya. Diplomatis bagian dari ngeles guys. Rada kelas dikit ya Wak. Oke, nomor 4 udah. Nomor kedua yang lu pilih.
Mau baca surat Yasin dulu nggak apa-apa kok. Atau ayat kursi di sini nggak apa-apa. 21. 21. Oke, nomor 21. Widih. Aduh, gak enak perasaan gue nih. Ceritain pengalaman memalukan bareng mantan. Aduh, bareng mantan ya. Terserah mau mantan nomor 1, nomor 2, nomor 3, nomor 4, nomor 5 yang menurut lu paling berkesan. Berkesannya boleh memalukan, boleh yang sampai sekarang ih gila ya, so sweet banget, kayak akhirnya mau nggak ya dia sama gue lagi gitu. Paling bukan memalukan, kayak lebih aneh aja sih, cringe aja sih. Jadi ini pacar pertama sih. Itu SMP. Bukan pacar, mantan ya Pak. Mantan pertama. Itu jadian, misalkan jadian hari ini, besok putus. Sumpah lu, sehari doang. Atas dasar apa Anda memutuskan dia? Bukan aku yang mutusin, Dia dia yang yang mutusin? nembak, dia yang mutusin. Gokil. Terus kan aku kan nggak pernah pacaran kan. Oke. Jadi aku cuma yang kayak ketika dia nembak, aku nggak tahu maksudnya sayang kayak gimana, cinta kayak gimana, rasanya kayak gimana, aku nggak tahu. Cuman Oh dia langsung khilaf kali ya sama lu ya? aku cuma kayak dia bilang kamu mau nggak jadi pacaran. Aku kan nggak tahu, kan nggak paham pacaran, terus aku iyain aja. Aku iyain aja, cuman kayak Oh pas anaknya udah- polos. tapi emang bener lagi iyain aja, terus kayak udah, aku kayak mikir, oh udah ya pacaran gitu deh. Maksudnya ditembak udah jadi pacar ya, oh ya udah. Terus pas besok tiba-tiba dia ngajak ketemu kayak minta putus. Terus kayak pas minta putus aku cuma kayak oh ya udah nggak apa-apa. Dan lu gak ada kayak sedih gitu, gak ada ya? Enggak, kan gue nggak tahu anjir. Iya bener ya. Nggak tahu sama sekali yang kayak ya udah ya gitu. Dan sorry. Sepolos itu. Itu lu ada pendekatan dulu gak sama dia? Atau tiba-tiba dia deket Enggak. sama lu? Jadi langsung nembak gitu? Gue nggak tahu. Gila, lu hidup di mana sih? Lu? Peradaban mana ada orang kayak gini deh? Iseng banget ya. Oh gokil guys. Jadi Sumpah di Star sini ternyata pernah dikorek-korek aja di sini pernah kayak dikorek-korek. gini. Jadian sehari guys, sama kayak gue. Ini gue cerita nyata nih ya. Iya gimana. Jadi tanggal 20 Februari itu adalah hari bersejarah buat gue. Selain itu adalah hari ulang tahun gue. Iya. Lu tahu FYI ini setiap tanggal 20 gue selalu putus sama mantan gue. Demi Tuhan. Serius. Setiap tanggal 20. Serius. Demi. Itu pun Yang kemarin kuat ya. Kuat banget. Ya kan ini udah minum minuman Pop FM Jakarta. Terus sampai nih waktu itu gue SMA dan waktu itu tuh gue benar-benar kayak pengen membuktikan bener nggak sih itu tanggal 20 itu hari sialnya gue tentang percintaan Iya, gitu iya. kan. Tanggal 19 gue jadian sama junior gue. Hai, gue nggak mau nyebut nama. Ada sih dia, Eis namanya. Junior gue. Iya. Terus gue nembak sama dia malam hari tanggal 19. Oke. Terus gue nembak waktu itu biasa pakai chat kan. Iya, pakai chat. Terus dia bilang gini, kamu kalau bisa mau jawabannya ke rumah aku. Malam itu juga gue ke rumahnya dia dan gue ketemu bokapnya dia. Oke. Lu tahu nggak pas gue ketemu? Eis, besok Senin upacara. Masuk. Kayak nggak welcome banget sama gue. Ya terus. Oke. Dia udah nyas jawaban, oke kita jadian bla bla bla. Seneng dong gue kan. Senang, gue kasih ya, terus? coklat. Udah abis itu nih besoknya tanggal 20 kok dia nggak ngucapin ulang tahun sama gue. Terus dia nggak ada kata, udah positive thinking, oh mungkin mau ngasih surprise nih ya kan. Oh my God. Gue SMS dia, baliknya bareng ya. Iya nanti aku ada yang mau ngomong. Pede dong gue, dia Pede, masih masih ngasih ya surprise kan? nih. Masih surprise nih. Lu tau nggak? Abis itu kita ketemu di kantin, dia putusin gue. Oh my god. Demi Tuhan. Sehari coy, dan gue pernah ngerasain kayak lu jadian sehari. Itu tanggal 20 siangnya gue langsung nggak ada 24 jam coy. Ya kan? Iya kan? Laporan aja RT Iya, 1 kali 24 iya kan? jam. Nggak Ini ada kan 24 jam. jam. Dan gue diputusin. Ternyata usut punya usut setelah gue tanya nggak direstuin gue sama bokapnya. Dan lu tahu after 2 bulan kejadian itu bokapnya dia ke rumah gue. Apa ya? Dan bokapnya itu ternyata Apa ya? sahabatnya bokap gue. Oh my Lu god. tahu abis itu kan namanya orang kampung kan. Pasti kan anak laki disuruh keluar Iya, karena dia iya, punya iya, anak iya. cewek. Iya, Ya kan? iya, Disuruh iya. keluar, bokapnya kaget. Lah ini anak lo, iya. Dan si anak Eis ini, gue mention deh, Eis ini disuruh balikan sama gue. Oh dia Terus anaknya, balikan? kagak lah gue. Jual mahal ya kan. Ngegas. Jual mahal gue. Oh, Masih jual banyak mahal. yang mau sama gue. Oh Gitu. wow, iyalah. Serius. Jadi Tapi maksudnya emang ada ya, maksudnya yang kayak hari sial gitu. Nah, alhamdulillah aku belum pernah nemuin di hidupku yang kayak hari sial, tanggal serius. sial tuh belum Hari ada. sial. Dan FYI terakhir pacaran gue tuh kan gue putus tanggal 3 September lalu nih. 8 tahun. Setiap tanggal 20 gue putus. Entah itu Nah, tanggal itu udah berapa kali? Maksudnya tanggal 20 setahun sekali kita putus. Udah kayak lebaran. Ya kan?
ngadain. Maksudnya dari sekian banyak nih, maksudnya udah berapa kali putus bisa kayak itu nggak? Maksudnya di setiap tanggal 20 itu berapa kali? Jadi intinya pokoknya bukan setiap tanggal 20, entah itu tanggal 17 ya. Pokoknya ini tanggal 20 tuh Deket-deket Semi situ Bastian lah. itu jomblo. Oke. Gue terakhir Jangan pacaran- lupa ya guys, tanggal 20 Februari dia pasti jomblo, oke? Ya, kalau ada yang mau daftar gue daftar. Di sini nanti ada WhatsApp-nya. Ya, @semibas20. Tapi itu serius. Serius dan gue 8 tahun sama si yang terakhir ini. Setiap tanggal 20 gue nggak pernah enif sama dia. Oh my Serius. God. Itu. Dan walaupun nanti balikan lagi. Sekarang jomblo. Jomblo coy. Kan gue bilang 3 September kemarin putus. Oke. Aduh, Sedih kan? sedih banget. Sedih. Oke deh kalau begitu walaupun kita sedih tapi kita harus tetap semangat dan kita harus mengakhiri Iyalah. perjumpaan kita hari ini. Benar. Ya, jadi kita yang curhat guys. Tapi sebelum kita pamit, Ayu thank you so much sudah datang di studio Popcast-nya Pop FM Yes. Jakarta. Sukses untuk singlenya. Nanti kalau ada Amin. single baru lagi main-main ke sini jangan kapok. Gue kulik-kulik lagi cinta lo. Kayaknya hostnya lupa kayaknya. Tadi kan bilang 5 pertanyaan, tadi baru 2. Oh iya lupa. Baru berapa tadi? 2 ya? 3 lagi coy. Kan udah penutupan tadi udah closing. Nggak jadi. Oke. Edit ya guys. Baru 2 coy. Itu lo ingetin ya kan. Lagi di sini juga ada produser, diem ya produsernya. Ya kan? Gimana sih lu? Baru 2 guys. Kita mau ngulik Ayu lagi. Nanti ini tadi bagian itu di-cut ya, terus ganti. Jadi kita closing 2 kali coy. Oke. Aduh. Nomor ketiga. Nomor berapa ya? 8. Nomor 8. Didi, gue demen banget nih. Nih gue gak demen pasti. Lu gak demen pasti? Lu demen, gue gak demen. Oke. Di antara semua mantan, ceritain kenapa kalian putus. Jadi lu punya mantan misalnya 4 nih. Mantan pertama putusnya kenapa, kedua putusnya kenapa. Mampus gak tuh? Lu punya berapa mantan dulu? Gue tanya. Aduh. Berapa ya? Monyet-monyetan gak apa-apa deh. Aduh, tar dulu deh 1. Oh, gokil. 2. Apa lo dia? Enggak, gue serius, gue lupa. Ntar 1. Bentar ya guys, bentar. Serius gue ngitung, Maksudnya bisa hitung jari, cuman gue lupa gitu. Karena itu kan udah lama banget kan. Betul. Ya, sambil kita belajar menghitung barang Star, gue mau kasih kesempatan buat pop lovers yang pengen dengerin single terbarunya Ayu Star bisa langsung dengerin. Oh, ada 4. Ada 4 ya? Ya. Oke. Mantan pertama putuskan apa? Ya itu karena nggak tahu tiba-tiba dia mutusin. Oh, yang saat itu? yang tadi itu tuh yang pertama. Astagfirullahaladzim. Cinta pertama gue begitu. Anjay. Cinta pertamanya langsung semu bet ya? Kayak gitu. Yang kedua, gue nggak tahu putus kenapa. tiba-tiba ghosting aja gitu Ya, hilang aja putus. Ya gitu aja. Oke, terus Yang ketiga sama juga gitu, putus kayak gitu aja. Berkesan banget sih lu yuk. Terus yang keempat. Berarti ini yang paling berkesan nih, tawa-tawa sendiri nih. Kelakuan. Nggak suka. Yang keempat. Yang keempat gue yang mutusin. Oh, akhirnya balas dendam. Enggak. Oke, udah punya bargaining power langsung balas dendam apa lo gitu kan? Apa ya? Dia malu-malu sendiri. Sumpah ini baru ini tahu gak? Gue ngerasa kayak dikerjain anjir. Kagak dikerjain. Ini bener-bener on script lo gue lo. Putusnya gara-gara ya gue punya pilihan gue sendiri aja sih. Lu selingkuh coy? Nggak selingkuh anjir. Terus? Enggak, gue nggak selingkuh. Cuman gue ada beberapa pertimbangan yang gue harus mikirin masa depan gue kayak gitu. Oh, dia nggak baik? Bukan nggak baik, sama sekali nggak. Oh, dia kere gitu? Nggak kere juga. Itu the point banget ya, dia kere gitu. Nggak, gue kalau sama orang nggak pernah ngelihat masalah materi apa kayak gimana, nggak sama sekali. Ya kalau sayang aja, kalau cinta aja. Ya kalau bawa mobil bonus lah ya. Ya kan? Lo biasanya begitu ya. Iya kan? Iya kan? Jadi kalau ini sih lebih kayak, maksudnya baru kali ini gue kayak milih antara, jadi gue mutusin dia bukan karena gue nggak sayang atau karena gak cinta gitu. Cuman gue harus memang keadaan yang ngebuat gue harus memilih untuk fokus sama asmara atau fokus sama Karir. masa depan sama karir kayak Oh, oke. gitu. Berarti ini kapan nih kalau boleh tahu? Kok kepo sih? Ya kan kepo. Gue anaknya Feni Rose tahu. Tadi digini ini. Akhir-akhir ini. Lu udah jadi idol atau bukan? Belum. Udah. Nggak semua. Kan gue nggak nyuruh lu mention namanya. Comblang. Aduh. Lu jadi idol berarti. Udah jadi idol. atau Udah. belum? Udah. Oke, berarti seenggaknya kalau tadi kan lu bilang 1 sampai 2 1 sampai 3 cinta monyet. 4 ini kan berarti lu udah semakin dewasa dong, which is lu udah bisa berpikir jernih. Ini gue mau lurus atau enggak nih, mau sama lu pacaran tapi karir gue ditinggal atau dua-duanya gitu. Tapi bukannya kalau udah pacar karir lu kayak ada ya support sistemnya ya? Yuk? Maksudnya gimana ya?
Iya. Aja nih gue ya kan. Maksudnya ada lah, maksudnya beberapa problem yang maksudnya gue nggak bisa untuk ngelanjutin juga kayak gitu. Cuman ya pilihan terbesarnya itu maksudnya alasan terbesarnya karena gue mau nggak mau harus banyak yang gue pikirin, harus banyak yang gue pertimbangin untuk masa depan, untuk keluarga gue dan untuk diri gue sendiri kayak gitu. Mantap jiwa, super. Oke, berikutnya ini adalah pertanyaan terakhir, kelima. Nomor berapa? Nomor 11. 11. Lah ini mah gampang banget. Nah, Udah gak apa deh, demen nih bonus gue. buat lo. Udah move on belum sama mantan terakhir? Ini gampang loh. Lah udah putus mah bilang aja. Udah. Lo kenapa jadi salting? Lah jadi Spiderman dia. temen gue banyak nih, temen gue Iya. banyak. Ngerayap lo. Udah move on belum lo? Putus terakhir kapan sih? Ada taman pertanyaan coy ya kan? Udah move on belum? Nggak tahu. Belum berarti guys. Oke, hai mantan terakhirnya Ayu. Dia menyesal udah mutusin lo. Lo enggak dong, Oh, enggak. enggak menyesal. Langsung pembelaan. Enggak, Oke. kan aku udah pernah bilang aku enggak akan pernah. Jadi udah move on belum? Gimana ya, dibilang udah move on, Masih kepikiran? masih kepikiran sih. Masih berhubungan? Enggak. Masih cuman perkara yang enggak penting aja Oh, sih. say hey. Enggak kalau- say hi juga sih, maksudnya ada yang harus diselesain karena Utang piutang. ya mungkin gitu kali. Oh, dia ngutang lo? Enggak Oh, ngutang juga. oke, Ya pokoknya oke. gitu dah. Oke. Gitu dah. Oke, jadi gue tahu nih, Ayu Enstar dibalik dia yang wow gitu banget, ternyata rapuh ya namanya cewek gitu kan. Iya, gue gini-gini tomboy-tomboy gue pasti cewek kok. Tenang Rocker aja, juga hatinya masih cewek. manusia, ya kan punya rasa punya hati. Jangan samakan dengan pisau belati. Oke, yuk thank you banget. Ya. Ini closing lagi kita guys ya kan. Cuman di sini kita closing 2 kali guys. Gara-gara cinta kita jadi buta ya kan. Yes. Ayo kalau misalnya ada single lagi jangan kapok-kapok main ke Pop FM Jakarta. Dong berarti tahun depan aku kesini lagi guys. Iya, oh rencananya tahun depan ya? Iya. Wow, dapat bocoran nih, ya kan? Tapi sebelum pamit, gue pengen nanya sama lo nih. Dari tadi kan kita bahas masalah single baru lo Iya. nih. Gue pengen nanya sama lo dari single Swagger ini, part mana yang menurut lo tuh paling gong banget? Boleh nggak dinyanyiin sama Pop Lovers dan juga Ayu United? Sebenarnya kalau part mananya aku suka di bagian trompetnya, tapi itu kan gak ada nyanyinya. Trompet. Ada, Oke. Jadi Jadi dia- keinget Sidul sama Atun ya kan? Sama pret gitu. trompet brass-brassnya gitu yang Oh, oke. nah sebenarnya gongnya tuh di situ. Cuman kalau dinyanyiin dari awal, soalnya liriknya juga dikit juga sih. Oke, coba dong yuk. Ahem. Oh lucu banget ya. Oh, Anda stand up komedian juga ya? Oh babe, I do whatever I want. I run until I'm falling down. But I get up, but I get up. Not so fast I gave up. Yes, I do it by myself. But you know it by yourself. So I believe one day I'll be on top with all my dreams. Cause I'm swagger. Lu coba mangap deh. Ada apanya sih di mulut lu kok suaranya? Makan Bagus ini banget. kedong-dong tiap hari. Oh iya dah. Sikat gigi pakai kedong-dong. Oke. Gila makan es sama kedondong. Gorengan. Request dong gitu kan. Mantun coy. Keren banget Ayu, semoga gue doain single Amin. ini benar-benar banyak disukai sama pecinta musik di Indonesia. Amin. Pop Lover juga jangan sampai lupa dengerin dan juga lihat movie videonya. Terus request di Pop FM Jakarta Yes. biar singlenya Ayu bisa jadi nomor 1 di Bener chart banget. Top 25. Yang terakhir Ayu pengen ada yang mau disampaikan sama Pop Lovers dan juga Ayu United. Ayu United. Pokoknya jangan lupa untuk selalu dengerin Swagger, dan buat kalian semuanya yang di sana yang lagi down atau kayak gimana pun, pokoknya jangan nyerah guys. Aku ada di sini buat kalian. Cie, buat mantan keempat Semangat. ya. Oh my god. Oke, kode-kode nih. Hai mantan keempatnya Ayu, dengerin Swagger. Dijamin yang tadinya letih, lesu, pandemi kayak gini jadi seger. Enggak, dia nanti malah jadi nggak bisa move on sama aku ntar. Pede banget. Oke, once again Ayu, thank you so much. Dan Pop Lovers, Ayu United, thank you juga. Jangan sampai lupa juga sekali lagi like, subscribe dan juga komen yang positif di YouTube-nya Pop FM Jakarta. Yes. Sampai ketemu di Dah. YouTube-nya Pop FM next episode. Bye bye. Bye.